Sempat dituduh menjadi dalang pembunuhan Tuti dan Amalia, Danu, keponakan korban, tiba-tiba memberikan pengakuan mengejutkan. Danu menyebut saat melakukan olah TKP, ia diminta membersihkan kamar mandi dan disinyalir menjadi lokasi pembunuhan ibu dan anak tersebut. Namun siapa sebenarnya sosok yang meminta Danu untuk membersihkan kamar mandi tersebut? Terkini pembunuhan Subang, posisi Danu kian terjepit, belakangan ngaku disuruh polisi lakukan ini. Fakta baru diungkap Danu, keponakan Tuti Suhartini yang dibunuh bersama putrinya Amalia Mustika Ratu. Danu mengaku saat kedua jenazah ditemukan, dia diminta membantu polisi yang berada di TKP. Langkah itu sangat berisiko mengingat Danu masuk dalam kategori saksi kunci dalam pembunuhan keji itu. Pertanyaan berikutnya, kenapa baru sekarang Danu mengungkapkan keterangan ini? Jasad Tuti dan Amalia diketahui ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard di halaman rumahnya di Dusun Ciseti, Jalan Cagak, Subang, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Ketika polisi melakukan olah TKP, banyak sidik jari Danu terlacak ada di lokasi pembunuhan. Alhasil, Danu sempat dicurigai sebagai pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia, dan diperiksa polisi hingga 11 kali. Setelah hampir 2 bulan kasus Subang ini berlalu, kini Danu tiba-tiba memberikan pengakuan mengejutkan. Danu akhirnya membongkar penyebab mengapa DNA dan sidik jarinya tercecer di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keponakan Tuti ini menceritakan bahwa tanggal 19 Agustus tahun 2021, atau sehari setelah kejadian, ia sempat diajak masuk ke dalam mobil Alphard tempat jasad Tuti dan Amalia ditemukan. Telapak tangan ada di mobil. Tanya Suci, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Misteri Mbak Suci. Ditanya seperti itu, Danu pun mengangguk. Menurut pengakuan Danu, aksinya yang nekat masuk ke dalam mobil itu lantaran disuruh oleh pihak kepolisian dari Polres Subang. Itu disuruh sama polisi. Sama pihak kepolisian ikut, tadinya Danu juga nggak mau ikut tapi ikut aja, nurut. Ada polisi sama sopir polisi, papar Danu belak-belakan. Ketika itu, Danu membuka pintu mobil tanpa pakai sarung tangan. Polisi pakai sarung tangan, cuma Danu tidak katanya. Tak disangka, gara-gara hal tersebut, sidik jari Danu justru ditemukan polisi. Nah itu juga itu kok, apa namanya? Jadi kalau tangan tadi di mobil gimana itu? Disuruh sama polisi, ya sama pihaknya, nah ikut, nah terus juga tadinya nggak mau ikut, jadi istilahnya ikut aja gitu. Nurut ikut itu. Danu mengaku aksinya itu dinilai gegabah. Gak kepikiran, namanya juga inget terus ke Tuti dan Amalia, jadi ikut aja, ke dalam mobil ikut, kata Danu. Ini gambaran orang yang polos, timpal suci. Lebih lanjut, Danu pun menceritakan momen saat ia diminta polisi membersihkan kamar mandi TKP. Sekadar mengingatkan, dari hasil olah TKP Kapolres Subang AKBP Sumarni menduga bahwa jasad Tuti sempat dibersihkan di kamar mandi sebelum dibawa ke bagasi mobil Alphard. Korban ini kemudian digeser ke kamar mandi diduga untuk dibersihkan, baru kemudian menggesernya ke bagasi, kata AKBP Sumarni. Kok bersihin kamar mandi kenapa? Kan disuruh waktu itu, jadi kan dia nggak mau nih, adalah yang bersihan kali ini. Aku siapa ini? Perlu ke airnya gitu. Suruh dikuras. Iya. Kini, Danu mengaku sempat membersihkan bak mandi rumah Tuti dan Amalia pasca pembunuhan. Namun Danu hanya diminta membersihkan kamar mandi saja, tidak dengan dapur yang penuh dengan ceceran darah. Katanya disuruh bersihin embernya. Tanya YouTuber, Danu dari SMK, disuruh ke situ suruh beresin kamar mandi, akui Danu. Sempat ngeberesin kamar mandi TKP. Tanya YouTuber, ada, didampingi polisi. Bak mandi air sih. Kalau di pinggir dekat rak piring itu darah, imbuh Danu. Udah dibersihin, darahnya. Tanya Suci. Belum, kata Danu. Terkait dengan aksinya membersihkan kamar mandi, Danu belak-belakan. Bahwa hal tersebut adalah permintaan dari polisi. Kok bersihin bak mandi? Tanya Suci. Disuruh bersihin bak mandi, nu kadiahlah kesini dulu, bersihan kena ini, keruk we airnya, dikuras, kata Danu. Kok mau? Tanya Suci lagi. Tadinya juga Danu enggak mau. Katanya, polisi, kuras we airnya, bak mandi, ujar Danu. Kata polisi gak mau bersihin bak, jadi Danu saja yang bersihkan, pungkas Danu. Genangan air di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu kini masih menjadi misteri. Ada yang menyebut Yosef sempat membersihkan darah di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang.
Jika benar Yosef menyiram air untuk membersihkan darah di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia, apa tujuannya? Genangan air tersebut pertama kali diungkap oleh saksi ketiga dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Pak RT Dede. Dede bercerita saat itu ia diberitahu oleh Ujang S.